Halo, kali ini kita dapat orderan untuk membuat pivot table di GIS. Nah, kita coba buat. Ini tabelnya, tabel period, ada Januari sampai Februari 2018, ada organization unit, Kota Makassar sampai Puskesmas Cendrawasih, kemudian data HIV VCT untuk ibu hamil, sampai HIV VCT untuk jumlah orang yang dites HIV. Nah, ini kita akan buat di disk 2. Kita coba buat ya. Coba buat play. Kita masuk di playlist.org. Ya, ini kita sudah masuk. Untuk menggunakan ini, kita akan masuk sebagai admin, usernya admin dengan password distrik. Memang sudah disediakan oleh demo dari dis2.org. Ya. Kemudian kita bisa memilih stable. Ya. Kita bisa memilih stable 233.3. Kita akan menggunakan beberapa menu di dalam playlist.org ini. Saya mau tunjukkan yang ini. Kita akan gunakan maintenance dan pivot table. Maintenance itu terdiri juga dari organization unit, data element, dan data element group. Di maintenance cukup banyak kita akan gunakan. Kalau pivot table fiturnya cuma ya pivot table. Tapi kalau maintenance fiturnya ada organization unit, data element, dan data element group. Kita coba saja langsung ya. Kita coba saja. Langsung ke play this. Ya. Kita klik stable lagi. Seperti yang ditunjukkan tadi. Nanti dia akan keluar tampilan sign in. Kita ketik admin dan passwordnya. Kita sign in. Ya, kita sudah masuk. Nah, di sini ada tampilan dashboard-nya. Tapi yang kita butuhkan kali ini adalah aplikasinya, apps-nya. Jadi kita search apps-nya. Di sini ada berbagai macam aplikasi dalam disk, tapi kita butuh aplikasi maintenance dan pivot table. Kalau kita scroll, maintenance itu kita bisa cari nih maintenance-nya dan pivot table. Dua menu ini. Nah, kalau kelamaan kita bisa cari maintenance. Maintenance. Nah, ini. Kita klik maintenance dan masuk. Baik. Dalam maintenance ini, seperti saya katakan, ada organization unit dan
data elemen serta data elemen group. Dua hal penting ini yang sangat penting, ya. Organization unit. Kenapa organization unit? Karena kita harus membuat struktur organisasinya. Nah, pada saat kita klik organization unit, kita harus pilih organization unit. Kalau unit group, unit set, unit level tidak akan digunakan kali ini, hanya organization unit dan hierarchy operation. Organization unit untuk membentuk struktur. Kalau hierarchy operation, kita akan lihat apakah strukturnya sudah benar. Nah, kita coba organization unit. Ya, kali ini sesuai tugas kita diminta untuk membuat pivot table seperti ini. Ya, organization unit adalah Kota Makassar, Puskesmas Andalas, Puskesmas Hantang, dan seterusnya. Ya, kita langsung ke, kebetulan ini saya sudah entry. Ya, kalau kita lihat ini saya sudah entry Kota Makassar, short name-nya Makassar, kodenya Makassar sesuai kode kota ya. Kemudian opening date-nya adalah 22 kemarin saya buat. Opening date-nya itu jangan 21, jangan mundur ya, pas hari ini atau ke depan. Karena kalau mundur dia akan tampil merah, ada peringatan tidak bisa. Atau ini, dia tidak bisa mundur dengan kalau close date-nya juga tidak bisa lebih atau sama dengan opening date. Kalau yang lain-lain tidak diisi, ya kita save. Begitu juga PKM Andalas. Kita entry sesuai tugas kita. Nah, untuk entry kita klik plus di sini, ya. Kita tulis Kota Makassar. Makassar. MKS. Nah, dia akan memvalidasi, tapi karena sudah pernah ditulis, maka akan muncul peringatan this field requires a unique value. Ya, artinya perlu ada nilai unik lain karena sudah pernah dilakukan. Sudah pernah di entry. Jadi karena sudah di entry dengan cara entry seperti itu, artinya kita sudah membuat struktur organisasinya. Nah, hierarchy operation untuk melihat apakah struktur organisasi kita sudah benar. Nah, dalam hal ini struktur organisasi kita berada di bawah Sierra Leone. Sierra Leone dan ada dalam grup Sierra Leone, ya. Kalau misalkan Kota Makassar itu ada berada di tempat lain, kita pindahin, ya. Cara pindahinnya, misalnya kita mau pindahin ke Bombali, kita move organization unit. Nah, itu jadi Kota Makassar ada di Bombali. Tapi karena kita perlukan dia berada di bawah Sierra Leone, kita move di bawah Sierra Leone. Ya, itu terkait dengan organization unit. Selanjutnya, kalau sudah benar organization unit, kita sudah entry dengan benar, maka langkah kedua adalah kita melihat maintenance untuk data elemen. Kita klik data elemen, kita input data elemen. Nah, data elemen ini ada isian formnya juga, data elemen.
Nah, data elemen yang kita mau buat adalah kalau dalam tugas kita akan melihat data elemen yang HIV VCT. Semua data elemen yang HIV VCT, ya. Kebetulan saya sudah entry. Coba kita cari VCT. Nah, ini saya sudah entry ini. Nah, bagaimana cara entry-nya? Ini caranya. Baik, kita edit entry-nya seperti ini. Entry-nya kita add, tambah. Di situ ada form, kita isi semua. Nama, short name, kode, number. Domain type. Domain type harus diisi agregat, ya. Kemudian store, zero data values harus dicek. Agregat level assign all saja, ya. Apalagi yang kita butuh. Ya, itu saja. Yang lain tidak usah. Nah, kita isi satu-satu sesuai data yang ditugas, yang diminta. Nih, misalnya HIV VCT jumlah ibu hamil yang HIV positif dan menerima hasil. Entry. HIV VCT kita buat data, kita buat datanya. Kita buat data elemennya. Ya. Oke, kalau sudah akan seperti ini. Kita telah memperoleh data elemen. Lihat, ada namanya, ada kodenya, ada domain type-nya, ada value type-nya, dan seterusnya. Kalau misalnya ada kesalahan, kita edit. Ya, seperti ini. Kalau sudah benar, kita save. Oke. Selanjutnya, ya, di dalam maintenance ini ada data elemen, kita masuk ke data elemen group. Kalau tadi ada data elemen, sekarang kita masuk ke data elemen group. Ya. Kenapa harus data elemen group? Karena kita akan mempermudah pada saat kita ingin membuat pivot table, ya, kita lihat pivot table, karena di situ ada permintaan data elemen, ya, misalnya seperti ini, data elemen akan lebih mudah dilihat data elemen tersebut jika kita sudah membuat grup, karena permintaannya select data elemen group, ya. Jadi kita masuk ke maintenance data element group. Bisa kita klik di sini atau kita klik di add di sini. Kali ini kita klik data element group, kita add. Ya, isi namanya, short name, kode, tidak usah deskripsi data elemennya, ya. Kebetulan saya sudah bikin data elemen grupnya adalah HIV, VCT. Kita lihat ya, ada nggak? Nah, nih, saya sudah buat HIV VCT, short name HIV VCT, kode HIV VCT lagi. Apa itu semua? Kita cari, ternyata ada di
Ini semua nih. Lalu saya pindahkan ke sini. Kita cari di sini, baru saya save. Kalau sudah, berarti kita sudah bisa masuk ke pivot table. Nah, pivot table seperti apa? Kita lihat. Ya, pivot table seperti ini. Ada data, ada periode, ada organization unit, ya. Data di sini yang akan kita tampilkan dalam pivot table adalah data elemen, ya. Kalau period, kita akan tampilkan Januari sampai Februari 2018. Organization unit ada Puskesmas Andalas, Kota Makassar, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, baik. Mari kita buat. Kita mulai dengan data elemen. Data elemen ini kita mulai dari data. Data elemennya adalah HIV VCT. Kita cari HIV VCT. Data elemennya HIV VCT. HIV VCT. Nah, nih. Nah, akan muncul data elemen yang telah kita buat. Karena semua ini terkait yang kita butuhkan dalam tampilan itu, kalau cuma satu ya kita klik satu. Kalau kita butuh semua, kita klik dua, ya, dua panel. Selanjutnya, kalau kita sudah pilih yang available, kita klik panah, kita pilih period sekarang, ya. Period kita pilih yearly, ya. Kita pilih yearly. Ini dimulai apa? Ini otomatis ada last 12 month, tapi last 12 months, tapi kita bisa memilih sesuai kebutuhan kita. Kita pilih yearly, oke? Kita pilih yearly. Kemudian kita pilih 2018. Oke. Kita update. Nah, kita pilih kemudian monthly. Sebenarnya ini kita bisa pilih langsung saja apa monthly. Coba kita update dulu. Oh, dia minta yang monthly, kita cari yang 2018. Januari, Februari 2018. Ya. Kita update. Ya. Kita sudah dapatkan semua. Tapi ini masih Sierra Leone. Kita tidak membutuhkan data Sierra Leone. Kita membutuhkan data organization unit yang lain. Yaitu Kota Makassar, PKM Andalas, PKM. Kita kontrol klik ya.
Kebetulan ada terpilih semua. Ya. Kalau sudah kita update. Ya, yang terpilih saat ini cuma beberapa puskesmas. Karena entah kenapa ini ada. Ya, ya. Kita lanjut saja ya. Kalau sudah, kita sudah pilih, kita update seperti tadi. Langkah selanjutnya adalah kita ubah layout-nya. Nah, layout itu kita harus lihat kolomnya, barisnya, atau row, column, dan report. Untuk tampilan layout ini, report filternya kita kosongkan. Organization unitnya kita pindah di row. Karena sesuai dengan tugasnya. Ya. Tugasnya seperti ini. Ini ada kolom, ada row. Ini kolom yang datanya jadi kolom. Kalau row untuk organization unitnya, ya. Jadi kita pindahkan organization unit, period, dan data di column. Kalau sudah kita update. Nah, ini lagi loadingnya lama sekali. Ya, dia ada melakukan maintenance karena sudah ya seperti itu kira-kira. Semoga bermanfaat. Undergoing maintenance. Dia hapus data semua.